Shalom saudaraku, kita jumpa lagi untuk melanjutkan seri kita yang sudah tertunda beberapa waktu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur hari ini adalah hari yang baik Tuhan, yang Kau jadikan bagi kami. Kuduskan kami dan bawa kami untuk mengerti segala rencana-Mu melalui firman Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Dalam Matius 18 ayat 3 dikatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Inilah respon Yesus kepada pertanyaan murid-muridnya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata demikian di atas. Jadi selama seorang masih mementingkan prestise mereka, maka mereka tidak akan mengerti respon Yesus ini. Saudara, pada zaman dahulu, seorang anak tidak punya status dan hak, karena hanya bergantung kepada kebaikan orang lain untuk menjaga dan memelihara mereka. Perhatikan bahwa Yesus tidak mengatakan agar murid-muridnya memiliki iman seperti anak kecil, namun mereka harus menjadi seperti anak kecil. Selanjutnya Yesus menegaskan maksudnya dengan mengatakan, barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Matius 18 ayat 4. Jadi yang dimaksudkan adalah siapa yang melepaskan semua hak dan kekuasaan dan dengan sadar hanya mengandalkan Tuhan, diperhitungkan sebagai yang terbesar dalam kerajaan Allah. Lebih lanjut lagi, Yesus mengatakan, dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Matius 18 ayat 5. Yesus merendahkan diri dengan membandingkan dirinya dengan anak kecil, seorang tanpa kekuasaan dan status. Hal ini bukan hanya sekali Yesus menyamakan dirinya dengan orang yang lemah. Ia juga mengatakan bahwa tindakan kita kepada kaum marginal ini adalah juga tindakan kita kepadanya. Dalam Matius 25 ayat 40 dikatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Yesus lalu melanjutkan dengan mengatakan, tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Matius 18 ayat 6. Selanjutnya Yesus mengingatkan di Matius 18 ayat 10, ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Dengan ini, saudara, Yesus mengingatkan bagaimana kita memandang rendah saudara-saudara kita sewaktu mereka mungkin sedang lemah imannya. Seringkali sesama orang Kristen menganggap kelemahan dan kesulitan orang lain sebagai iman yang lemah. Menganggap rendah orang lain bisa terjadi dengan berbagai cara, seperti tidak mempedulikan orang lain, tidak mengasihi, menghakimi, dan lain-lain. Sesungguhnya dengan menolak untuk membantu sesama, walaupun tidak terlihat membenci mereka, sudah termasuk merendahkan mereka dengan tidak peduli. Maka masing-masing kita harus tetap waspada dan menguji diri sendiri untuk memastikan bahwa kita tidak menilai orang lain lebih rendah, bukan karena perbuatan kita terhadap mereka, namun karena ketidakpedulian kita terhadap mereka. Masing-masing anak yang mencintai Tuhan punya malaikat penjaga yang diutus untuk memelihara kondisi rohani mereka. Demikian juga kita masing-masing memiliki malaikat yang diutus Bapa untuk menjaga dan memelihara iman kita. Ingat, kita tidak sendiri. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di surga, dalam nama Yesus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dan
pengungkapan akan kehidupan dan hati kami, Tuhan. Biarlah kami tetap ada dalam kerendahan hati bersama dengan pelayanan Yesus, dan kami boleh mengangkat pujian pengakuan ini kepadamu. Kuatkan jemaat-Mu, satukan kami Tuhan, dan biarlah kami mempersembahkan yang terbaik bagimu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom.